Halo semuanya, di video ini akan saya tunjukkan bagaimana cara kita install WordPress di cPanel menggunakan Softaculous. Sebelum masuk ke video tutorialnya, kita akan pahami dulu apa itu Softaculous. Softaculous merupakan software installer yang akan memudahkan kita untuk install berbagai macam script atau CMS dengan mudah, dan WordPress ini adalah salah satunya. Softaculous ini bisa kita install di server yang menggunakan control panel seperti cPanel, Flash, Direct Admin, dan lain-lainnya. Rata-rata penyedia web hosting ini sudah menyediakan Softaculous di cPanel untuk memudahkan pengguna hosting dalam melakukan instalasi WordPress. Install WordPress di cPanel ini ada dua cara. Yang pertama, secara otomatis menggunakan Softaculous atau auto installer. Jadi sebenarnya auto installer ini tidak hanya Softaculous, mungkin penyedia web hosting lain juga sudah menyediakan auto installer yang selain Softaculous. Dan yang kedua adalah dengan cara manual. Manual ini artinya kita harus download dan upload file WordPress ke cPanel, kemudian membuat database dan instalasi. Mungkin di lain kesempatan akan saya buatkan tutorialnya bagaimana cara install WordPress secara manual. Buat teman-teman yang ingin coba belajar tanpa sewa hosting, teman-teman bisa coba install WordPress menggunakan aplikasi yang namanya XMPP. Tapi cara ini harus install WordPress dengan cara manual. Mungkin di lain kesempatan juga akan saya buatkan videonya cara install WordPress dengan XMPP di laptop atau di komputer. Baik, sekarang kita akan mulai cara installnya bagaimana. Kita akan login dulu ke cPanel. Untuk login ke cPanel, formatnya akan seperti ini ya. Alamat domain /cPanel. Dan sekarang saya sudah berada di cPanel, tampilannya seperti ini. Di penyedia hosting lain mungkin saja berbeda, tapi fungsinya akan tetap sama. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Jika kalian ingin merubah bahasa, bisa diubah di bagian language. Kemudian jika ingin merubah tampilan, bisa diubah di bagian change style. Oke, selanjutnya di bagian kolom pencarian ini kita cari WordPress, kita ketik saja WordPress atau Softaculous seperti ini. Nah, jika tampil seperti ini di bagian WordPress ini bisa langsung kita klik. Di sini saya akan klik Softaculous saja. Kemudian di bagian WordPress ini kita klik install. Kemudian di bagian opsi protokol ini adalah kita bisa menentukan apakah domain kita akan menggunakan www atau tanpa www. Sedangkan untuk HTTPS ini bisa kita gunakan jika domain kita sudah terinstall SSL Certificate. Tapi biasanya penyedia hosting sudah memberikan fitur SSL gratis. Kita coba cari saja SSL. Nah, di sini ada fitur Let's Encrypt. Kita bisa gunakan ini untuk SSL gratisnya. Jadi jika website kita ingin HTTPS, sebaiknya SSL ini diinstal di awal sebelum kita install WordPress di domain kita. Tapi misalnya kita install di kemudian hari setelah website kita running, ini juga tidak masalah. Caranya juga cukup mudah, hanya perlu sedikit perubahan, mengkonversi alamat web kita dari HTTP menjadi HTTPS. Kemudian di sini saya akan pakai HTTP saja. Kemudian di bagian opsi domain, ini akan berisikan daftar domain yang kita miliki, seperti add-on domain dan subdomain akan berada di daftar ini. Jadi pastikan kalian menginstal pada domain yang benar. Kemudian di bagian directory, ini kita kosongkan saja. Tapi jika kalian menemukan directory ini terisikan WP seperti ini harus dikosongkan. Kenapa? Karena jika tidak dikosongkan, maka instalasi WordPress kita akan berada pada folder WP. Jadi kita hapus saja. Kemudian untuk versinya, kita akan pilih versi terbaru 5.8.
Berikutnya, di bagian set setting ini adalah nama dan deskripsi web kita. Misalnya di sini sebagai contoh saya tulis saja toko baju anak, kemudian deskripsi. Ini seperti tagline gitu ya. Baju anak murah. Ini nanti juga masih bisa kita rubah pada saat setelah selesai install ini, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian di bagian multisite dan wp-cron ini bisa kita biarkan default. Untuk multisite ini merupakan fitur WordPress yang bisa kita pakai jika kita ingin membuat blog lebih dari satu tanpa harus menginstal WordPress seperti ini. Jadi database-nya akan menjadi satu dengan domain utama, sehingga formatnya akan seperti ini. Ini sebagai ilustrasi, jadi ini misalnya domain kita, kemudian network multisite yang bisa kita buat, formatnya maka akan seperti ini. Blok 1, blok 2, blok 3, dan seterusnya. Jadi misalnya kalian ingin mengundang teman-teman kalian untuk menulis di blog, maka cara ini bisa digunakan. Jadi pemegang kendali utama dari multisite ini adalah yang memiliki login di domain utama ini. Namun perlu diingat juga penggunaan multisite ini akan memerlukan sumber daya yang cukup tinggi. Kenapa? Karena semakin banyak website kita yang ada di network multisite ini, maka semakin tinggi pula query database yang ada di hosting kita. Jadi sangat disarankan sebelum menggunakan multisite ini, teman-teman sebaiknya konsultasi dulu dengan penyedia hostingnya atau bisa menggunakan VPS supaya kinerja WordPress multisite ini bisa lebih maksimal. Kemudian di bagian username dan password diisi saja sesuai keinginan. Di sini saya random saja sebagai contoh. Kemudian di bagian email, pastikan kita isi dengan email yang aktif. Kenapa? Supaya ini nanti memudahkan kita jika suatu hari kita lupa password, kita bisa reset dengan alamat email yang kita isi di sini. Kemudian di bagian bahasa, kita juga bisa merubah bahasa ke bahasa Indonesia. Misalnya seperti ini. Di sini saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di bagian select plugin, ini adalah daftar plugin yang bisa kita pre-install bersama dengan instalasi WordPress ini. Di sini saya akan pilih Classic Editor saja. Kemudian di bagian Advanced Option, ini juga bisa kita biarkan default seperti ini. Atau kalau mau dirubah juga bisa, misalnya seperti ini. Kemudian 3 ini juga bisa kita biarkan default. Ini opsional, tapi biasanya saya hanya centang yang bagian auto upgrade plugin. Kenapa? Karena jika suatu saat auto upgrade-nya plugin ini error, penanganannya akan lebih mudah ketimbang terjadi error pada themes-nya. Kemudian backup juga saya biarkan default. Table prefix juga saya biarkan, atau kalau mau dirubah juga bisa, misalnya seperti ini. Kemudian auto upgrade dan backup juga saya biarkan default. Nah, kemudian di bagian themes ini juga bisa kita pilih themes apa yang akan kita gunakan. Tapi jika tidak, maka yang digunakan adalah themes default dari instalasi WordPress ini. Kemudian terakhir di bagian email installation, ini opsional, bisa kita isi, bisa juga tidak. Setelah itu klik install. Kita tunggu sebentar. Dan selesai. Kemudian kita bisa login ke WordPress kita menggunakan alamat domain kita /wp-admin dengan password dan username yang sudah kita buat tadi. Oke, berikutnya bagaimana caranya mengatasi jika kita lupa menghapus bagian direktori sehingga alamat instalasi WordPress kita berada di folder WP. Jadi di kolom direktori terisi WP seperti ini,
dan kita lupa menghapusnya pada saat proses install. Ini saya contohkan saja, saya klik install, kita tunggu sebentar, sehingga jika alamat web kita, jika diakses akan kosong, dan instalasinya berada di folder WP. Seperti ini. Lalu solusinya bagaimana? Ada dua cara. Kita kembali ke Softaculous. Kita bisa klik installation ini, atau kita masuk ke WordPress, kemudian masuk ke bagian overview. Kemudian kita hapus instalasi yang salah tadi, klik remove yang warna merah ini. Kemudian remove installation ini, dan kita ulang instalasi dengan domain yang benar. Kemudian, cara yang kedua, kita masuk ke File Manager, seperti ini. Kemudian masuk ke Public HTML, kita cari folder WP. Lalu di bagian kanan ini, kita select all. Kemudian kita drag ke Public HTML seperti ini. Setelah terpindah, kita bisa hapus folder WP ini yang kosong. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah URL-nya dari phpMyAdmin. Kita klik phpMyAdmin, kemudian masuk ke database-nya. Kita cari table option seperti ini. Nah, di sini ada dua tabel yang harus kita ubah. Kita hilangkan tulisan WP yang ada di depannya ini. Kita klik saja 2 kali, kemudian kita hapus. Kemudian bawahnya juga, seperti ini. Setelah itu kita coba akses. Dan selesai. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.